Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyambut kepulangan rombongan kedua atlet dan pelatih Indonesia yang telah berjuang pada Olimpiade Tokyo 2020 di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam sambutannya, Zainuddin Amali menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo dan mengucapkan terima kasih atas perjuangan para atlet pada Olimpiade Tokyo 2020. Selamat datang para patriot olahraga Indonesia yang telah berjuang di Olimpiade Tokyo 2020. Terima kasih atas segala perjuangan yang telah dilakukan untuk Indonesia. Komite Olimpiade Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali yang sekaligus akan menerima kepulangan para patriot olahraga Indonesia. Kami mengucapkan selamat datang kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Bapak Chandra Bakti, Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia Bapak Ismail Ning, Ketua Umum PBSI Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, Ketua Umum Perpani Ibu Hajah Iliza Syahudin Jamal, Sekretaris Jenderal KONI Pusat Bapak Ade Lukman, Sekjen PRSI Bapak Andi Pati. Saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada para atlet dan pelatih yang sudah berjuang di ajang Olimpiade Tokyo, dan juga ucapan terima kasih atas perjuangannya, dan tentu apresiasi pemerintah atas segala upaya yang sudah dilakukan oleh para atlet, dan salam teriring ucapan terima kasih dari Bapak Presiden Pak Joko Widodo kepada kontingen yang hari ini datang, baik para atlet, pelatih, dan tenaga pendamping. Juga terima kasih kepada Ketua Umum PBSI, Ketua Umum Perpani, dan juga pimpinan PRSI, KONI, dan Komite Olimpiade. Indonesia kembali menerima 3,5 juta vaksin jadi merek Moderna dari pemerintah Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa kedatangan vaksin Moderna ini melalui kerjasama bilateral Indonesia dan Amerika COVAX Facility. Hingga saat ini pemerintah Indonesia telah menerima vaksin Moderna sebanyak 8.160.000 vaksin jadi. Rekan-rekan media sekalian, saat ini saya berada di Washington DC melakukan kunjungan kerja atas undangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Pertemuan pertama telah saya mulai di hari yang sama dengan hari ketibaan, yaitu pertemuan dengan Kurt Campbell, Deputy National Security Council, White House. Kurt Campbell adalah teman lama saya, dan saat ini Kurt Campbell memiliki portofolio sebagai koordinator Indo-Pasifik pada Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Selain membahas berbagai isu strategis kawasan, saya juga membahas mengenai kerjasama penanganan COVID-19. Sebagai hasil diskusi yang intensif, baik dengan Sekretari Blinken maupun dengan NSA Jack Sullivan, Amerika Serikat telah memberikan tambahan dukungan vaksin dose sharing melalui COVAX Facility sebanyak 3,5 juta dosis vaksin jadi yang tiba saat ini di Jakarta. Ini adalah ketibaan vaksin Moderna dari Amerika Serikat tahap ketiga. Sebagaimana teman-teman media ikuti, sebelumnya Indonesia telah menerima 4.700.000
dosis vaksin dari Amerika Serikat yang tiba dalam 2 tahap. Tahap pertama 3.060.000 dosis vaksin dan tahap kedua 1.500.100 dosis vaksin. Dengan ketibaan pada hari ini, maka jumlah vaksin Moderna, dukungan kerjasama pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX Facility yang telah diterima Indonesia adalah 8.160 dosis vaksin. Pemirsa, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Spesialis paru Universitas Brawijaya menyebutkan bahwa pasien yang dirujuk ke rumah sakit berada dalam kondisi acute respiratory distress syndrome dengan derajat keparahan berat yang mengakibatkan upaya pertolongan dan terapi menjadi lebih sulit dilakukan. Perkembangan kasus sampai saat ini memang ditengarai baik dari penambah jumlah kasus maupun tingkat mortalitas ya Mbak ya. Tingkat kematian itu semakin meningkat. Memang beberapa waktu fluktuatif ya, tapi kita masih berada di range yang memang mengkhawatirkan nih gitu ya, dari penambahan kasusnya maupun dari jumlah kematiannya itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini penyebabnya kita harus telaah Mbak. Jadi pertama memang sebagian dari kasus yang kita lihat secara klinis itu di lapangan, saat ini itu banyak kasus-kasus di mana dia itu progres atau berkembang ke arah derajat berat dan kritis. Nah, di mana derajat berat ini tentunya disertai dengan hipoksemia yang berat atau penurunan kadar daripada oksigenasi darah, sampai bahkan terjadi yang kita sebut sebagai suatu RDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, ya, sindroma distres nafas berat yang sampai menurunkan kadar oksigenasi darahnya ya, karena peran oksigenasi ini sangat penting paru ini. Nah, tapi dia itu tidak respon dengan pemberian oksigenasi karena saking luasnya proses inflamasinya atau proses peradangannya akibat dari infeksi COVID-nya itu sendiri, sehingga keterkaitan dengan luas permukaan paru atau alveolus ya, tentunya di sini yang dia berfungsi untuk menangkap oksigen itu luas, kerusakan paru yang luas ini beresiko menyebabkan kondisi distres nafas berat yang tadi itu. Itu dari sisi penyakitnya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama mungkin bisa dilihat bahwa sekarang berbagai varian sudah masuk di Indonesia ya. Jadi dari pendapat para ahli juga mengatakan bahwa varian-varian baru ini memiliki keterkaitan dengan selain dari proses transmisi yang lebih cepat, ya, penyebaran yang lebih cepat, kemudian progresivitas penyakit atau dia berkembang jadi gejala yang lebih berat, kemudian juga terkait dengan respon terhadap terapi yang kurang begitu bagus dibandingkan yang sebelumnya, dan dia juga memiliki kemampuan untuk menghindari kekebalan tubuh ya, baik dari vaksin maupun kekebalan alami kita. Nah, di satu sisi tentunya penggunaan terapi ya. Jadi sampai saat ini belum ada terbukti terapi yang
yang sangat efektif itu ya, sangat ya, di sini kata-katanya adalah sangat efektif untuk bisa mengobati COVID, tapi ya kita terus berupaya gitu ya, para ahli terus berupaya untuk memang terapi ini sedapat mungkin ya bisa mendekati terapi yang efektif dalam mengobati si COVID-nya itu sendiri. Untuk mempercepat pencapaian herd immunity, Ikatan Alumni UB dan Polres Malang menggelar vaksinasi COVID-19 kepada warga Kabupaten Malang bertempat di UB Dieng. Wakasatgas COVID-19 IKUB Samsul Hadi menjelaskan vaksinasi tahap pertama ini diberikan kepada 300 warga masyarakat di sekitar kampus UB Dieng dan akan dilanjutkan dengan titik vaksinasi di tempat lainnya untuk membantu mempercepat pencapaian target vaksinasi. Ini kita melakukan giat vaksinasi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Brawijaya yang bekerja sama dengan Polres Kabupaten Malang. Malang bersatu lawan Corona, dan berbagai elemen organisasi kemasyarakatan, diantaranya Pemuda Pancasila, Milenial UTAS, GMF KPPI, dan berbagai media juga baik domestik maupun lokal. Untuk kegiatan kali ini memang kita terfokus untuk warga Kabupaten Malang yang pertama, yang kedua adalah keluarga besar Universitas Brawijaya, keluarga dan sebagainya itu, dan yang berikutnya juga adalah para aktivis atau penggerak kemahasiswaan yang ada di Universitas Brawijaya itu mendapatkan jatah untuk vaksin hari ini. Total untuk jumlah vaksin hari ini sejumlah 300 dosis, dan kegiatan berikutnya memang tidak hanya berhenti di sini. Kami masih ada sekitar 1.000 lagi dosis yang kemungkinan besar akan kami lakukan juga dalam waktu dekat ini, bisa minggu atau 2 minggu ke depan. Kira-kira seperti itu gambaran kegiatan yang kami lakukan seperti ini. Yang jelas kegiatan ini memang IKA berkolaborasi dengan berbagai macam elemen relawan yang ada di tingkatan masyarakat supaya IKA bisa lebih mendekat kepada masyarakat. Pemirsa, penggunaan hand sanitizer yang marak sejak pandemi menjadi perhatian mahasiswa FPIK UB. Dalam pandangan mereka, penggunaan hand sanitizer dalam jangka panjang akan menyebabkan kulit kering. Indri dan timnya yang tergabung dalam PKM Kewirausahaan merilis produk body lotion dari bahan daun kelor dan kulit ikan patin yang mampu melindungi kulit dari paparan virus dan juga aman bagi kesehatan kulit. Jadi produk kami ini hadir didasarkan pada kondisi saat ini di mana pandemi ini menyebabkan masyarakat itu banyak memakai hand sanitizer untuk itu kan mencegah penyebaran virusnya. Jadi karena banyaknya pemakaian hand sanitizer itu lama-kelamaan itu menyebabkan permasalahan kulit seperti dehidrasi kulit, kulit kering seperti itu, Pak. Jadi kami ini menginisiasi di mana setelah adanya permasalahan kulit tersebut, body lotion saat ini masih sering menjadi solusi kebanyakan bagi masyarakat untuk melembabkan kulit mereka akibat penggunaan hand sanitizer sendiri. Sehingga kami ini hadir untuk menggantikan hand sanitizer yang dari bahannya sendiri. Kami itu menggunakan 2 bahan utama, itu ekstrak daun kelor dan kolagen dari kulit ikan patin sendiri. Maka dari itu karena banyaknya bahan yang tersedia baik daun kelor maupun kulit ikan patin sendiri yang masih jarang dimanfaatkan, di mana kami menggabungkan keduanya agar bisa menghasilkan sebuah body lotion antiseptik yang dihasilkan, antiseptiknya sendiri dihasilkan dari flavonoid dari ekstrak.
Pemirsa, di era teknologi digital saat ini, koperasi harus bisa beradaptasi. Seperti yang dilakukan oleh KPRI UB yang meluncurkan program aplikasi digital UBP sebagai implementasi layanan online dalam simpan pinjam dan pertokoan. Universitas Brawijaya membuat program KPRI berbasis aplikasi dengan nama KPRI UBP. Pembuatan program aplikasi ini merupakan implementasi layanan online dalam simpan pinjam dan pertokoan, seperti yang disampaikan oleh Dr. Imron Rozuli MSI selaku pengurus KPRI Universitas Brawijaya dalam webinar Ikatan Alumni Universitas Brawijaya bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada hari Jumat 30 Juli 2021. Mungkin akhirnya dengan pandemi inilah online based activity ini kami kembangkan karena memang ya dalam tanda kutip juga terpaksa gitu ya. Sebenarnya kalau kami itu lebih senang bertemu Pak Bagus di dalam hal aktivitas-aktivitas kegiatan kami. Nah ini seperti ini mungkin sudah lazim gitu ya, banyak di shopping online gitu ya yang mungkin bisa dilihat meskipun kami juga masih dalam proses develop gitu ya. Mengangkat tema koperasi digital untuk generasi milenial, Imron juga menekankan pentingnya koperasi sebagai pilar dan karakter ekonomi bangsa Indonesia. Ketika kemudian ini bisa kita kuatkan di dalam medium lembaga ekonomi dengan asas kekeluargaan dan gotong royong ini, maka sesungguhnya akan menjadi sangat simpel gitu ya. Bagaimana kemudian aktivitas ekonomi itu didesain. Kemudian juga secara lebih besar lagi itu membangun kemandirian dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Kemenkop UKM, Bagus Rahman SEMEC juga menyampaikan pentingnya digitalisasi koperasi karena konsumen saat ini didominasi oleh generasi milenial. Dengan era pandemi itu sebetulnya social cohesiveness-nya meningkat gitu ya. Koperasi itu punya ciri khas seperti itu gitu. Ternyata nambah jumlah koperasi Indonesia 107.000. Tapi masih sedikit yang masuk ke website gitu ya, yang punya website. Bahkan kalau bicara UMKM sendiri kan baru sekitar 19% lah, 12 juta. UMKM itu sudah masuk ke ekosistem digital, masuk ke marketplace dan seterusnya. Tapi yang menarik ya, kalau kita baca atau mendapatkan survei dari IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia, 75% UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital itu tidak bisa bertahan lama. Kenapa persoalannya? Pertama, dia tidak bisa bicara storytelling-nya dengan baik. Kedua, dia tidak bisa memenuhi permintaan dari customer, ya, pembeli gitu. Karena kapasitasnya kecil gitu kan, sendiri-sendiri. Ya. Ketiga, bicara kualitas. Ya. Nah, ini yang sebetulnya kalau koperasi para UMKM ini bergabung dalam koperasi, selesai persoalan itu sebetulnya. Dalam kegiatan ini turut hadir pula sebagai narasumber Pendi Yusuf, CEO Rumah Kesejahteraan, dan Heira Hardianti, Kooperator Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia atau LSP2I. Pemirsa, 3 mahasiswa ilmu kelautan saat ini sedang melakukan penelitian bersama Mero Foundation mengenai mikrobiologi dan molekuler dari hewan invertebrata laut, yaitu siput laut. Salah satu dosen pembimbing tim ini, Ade Yamindago, menjelaskan bahwa kegiatan mahasiswa FPIK tersebut berjalan selama 40 hari untuk melakukan uji aktivitas bakteri asosiasi siput laut. Mero Foundation ini adalah suatu yayasan edukasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan seperti itu. Nah, saat ini kegiatannya dominan adalah bidang kompetensi bioteknologi laut, termasuk juga mikrobiologi laut. Nah, mahasiswa kami sedang melakukan PKL di Mero Foundation itu dengan topik uji aktivitas antibakteri yang terdapat pada uji aktivitas antibakteri dari asosiasi atau mikroorganisme asosiasi nudibranch atau siput laut. Jadi siput laut itu kan ukurannya kecil ya. Jadi mungkin kira-kira sekitar 5 mili sampai 1 cm seperti itu. Nah, yang diteliti oleh mahasiswa sebelum mendapatkan pengalaman di bidang mikrobiologi laut. Saat ini mereka mengerjakan itu
antibakteri dari Symbion. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.